Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Taretan, ketemu lagi dengan Umi. Nah, hari ini mau lipat baju karena ini tuh cucian 1 minggu kemarin baru dicuci karena habis PTS. Jadi ya PTS selama 1 minggu gak cuci sama sekali, dan juga karena efek capek juga, males juga, jadi ya gitu, cucian 1 minggu langsung dicuci. Dan itu tuh kemarin Abang Haki lagi liburan ke rumah omanya, jadi nyucinya sendiri, dan juga tentunya sudah dibantuin sama Abi ngejemur dan juga adik Via. Nah, ini tuh jemurannya sudah banyak sekali, dan juga tips dan triknya supaya baju-baju tidak semraut, tidak acak-acakan, yaitu dengan cara seperti ini. Baju-baju hanger dewasa semuanya dirapikan, dijajarkan seperti ini. Jadi ketika lipat nanti gak ada lipatan-lipatan atau semraut-semraut gitu. Baju anak-anak juga ditumpuk seperti ini. Kalau bisa serapi mungkin juga sama seperti ini. Nah, ini tuh kayak gini, supaya nanti hasilnya ketika dilipat itu tetap sama gitu, tetap rapi juga gitu. Setelah itu baru dia dilipat, nanti hasilnya rapi. Jadi kalau sudah rapi, jajar rapi kayak gini, ini tuh hasilnya bakal lebih mudah kayak gini nih. Nah, kita cuma tinggal tarik seperti ini. Nah, selesai deh, langsung copot, lalu kita lipat. Lipatnya dibagi 3, 1, 2, 3. Nah, soalnya space-nya tuh lebih banyak gitu daripada kita ngelipatnya dengan hanya 1 atau 2 lipatan. Oh iya, berhubung ada mukena, saya mau ngasih tips dan trik gimana mukenanya itu aman dari jamur, juga bau apek ketika kita pakai. Walaupun sebulan dia tuh gak apek dan gak bau gitu. Nah ini ya, nih, ini tuh gak ada jamur ya, bebas jamur, gak ada jamur sedikit pun, gak ada. Biasanya tuh jamuran di bagian sini ya. Nah, ini tuh gak ada sama sekali. Gimana caranya? Nanti saya kasih tipsnya ya. Ini dia hasil lipatan yang sudah selesai. Ini adalah lipatan untuk khusus sepaket mukena gitu. Jadi kalau saya sholat ya paket ini gitu loh. Setelah itu ini sudah saya pisah. Ini tuh pakaian saya dan ini pakaian suami. Ya bakum ya, lumayan karena ini tuh baju dinasnya, kebanyakan baju putih dan juga baju untuk sholat. Ini untuk anak saya karena mereka berdua itu sama ukurannya, hanya sedikit beda, jadi ya udah saya satuin saja. Jadi mereka tinggal pilih nanti di lemarinya. Maklum lemarinya masih belum ada banyak. Nah ini dia sudah rapi semua, nanti tinggal taruh semua.
Nah, untuk yang di belakang ini tuh adalah kerudung. Kerudung biasanya saya tuh nggak lipat, tapi saya gantung pakai hanger, kemudian saya gantung seperti ini di lemari saya. Jadi ketika mau pakai, kita tuh gampang enak langsung pakai, walaupun nggak disetrika. Ini tuh biasanya sudah rapi. Ya inilah tips ala Umi yang sedikit males. Jadi bisa ya, kayaknya banyak ya yang kayak gitu. Jadi walau males untuk nyetrika, untuk menampilkan pakaian kita itu kece dan masih rapi, ya itu gitu caranya. Jadi habis dicuci, sudah dijemur, kalau bisa dipisah, lalu kita gantung seperti ini. Jadi ya udah gitu, ketika kita mau pakai atau kita perlu, kita tinggal pakai saja. Itu biasanya kerudung untuk sehari-hari. Ini tuh biasanya untuk ke pasar atau enggak untuk jalan-jalan. Untuk hari-harian itu memang pakai ini, soalnya bahannya itu adem, sudah itu bahannya jatuh dan juga agak bikin gerah gitu, jadi enak untuk dipakai seharian. Ini ya. Nah, jadi digantungnya seperti ini. Saya tuh gak punya hanger khusus jilbab, jadi saya pakai hanger yang ada aja. Ya udah, gantung seperti ini aja. Gitu. Itu bakalan tetap rapi walaupun gak di setrika ya. Nanti tinggal gantung seperti ini aja. Ini tuh hanya sebagai contoh saja ya. Sebenarnya ya digantung di sini. Ini tuh kamar anak saya. Jadi ya apa adanya aja yang di sini. Oh ya, tadi kan juga sudah sempat saya sampaikan saya bakalan berbagi tips dan trik supaya mukena yang kita pakai sehari-hari itu bebas dari jamur dan juga bau apek. Gimana ya caranya? Nah, ini tuh saya punya, ini tuh baru saja saya cuci kemarin, kan lagi haid, jadi saya cuci ini. Nah, di sini tuh tadi saya sudah jelaskan bahwa di sini tuh udah ada sama sekali jamurnya. Nah, ini dia ya. Itu gak ada jamur sama sekali, coba diperhatikan. Bintik-bintiknya pun gak ada, bahkan di area leher seperti ini pun gak ada sama sekali ya. Biasanya yang saya pakai itu memang keseringan adalah mukena putih. Karena apa? Karena mukena putih bagi saya itu kayaknya lebih dapat gitu untuk sholat daripada mukena yang warna-warni. Nah, mukena ini sudah saya beli sejak kurang lebih 5 atau 6 tahun kemarin gitu. Saya beli mukena ini karena mukena yang dulu itu sudah banyak jamur dan juga bahkan sudah ada yang bolong. Saya itu sudah ganti kalau tidak salah untuk mukena harian ya, kalau kurang lebih kisaran 3-4 mukena gitu. Jadi tiap rusak saya pasti beli, bahkan untuk mukena untuk tamu pun terkadang saya pakai dan itu pun tetap jamuran gitu, bahkan ada yang bolong juga. Nah, sebelum masuk ke tips dan triknya, saya mau kasih sedikit info kalau syarat sah untuk kita sholat, untuk kita kaum wanita ya, yaitu adalah dengan menutup semua aurat kita. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, kita itu wajib untuk menutupinya. Nah, di mukena kita sendiri di Indonesia ini tuh ada 2 tipe. Ya gak tahu sih tipe ada 2 apa ya, tapi menurut saya itu ada 2 tipe, yaitu yang pertama adalah tipe mukena pocong yang seperti ini, terus yang kedua adalah tipe mukena atas bawah. Nah, untuk saya sendiri, saya sering pakai mukena atas bawah ini karena yaitu selain simple ya memang lebih nyaman menurut saya. Cuman nanti insya Allah saya juga bakalan beralih ke mukena pocong. Nah, untuk mukena pocong, kita tuh walaupun nggak berpakaian lengkap, walaupun hanya pakai kemben itu sarungnya sampai segini itu, dan cuma pakai penutup kepala itu tuh sudah sah banget. Karena apa? Karena kan waktu kita sholat ada pengait talinya itu di bagian sini, jadi walaupun kita Allahu Akbar gini ya tetap tertutupi semua.
Nah, untuk mukena atas bawah seperti ini, kita itu wajib menutupi seluruh aurat tubuh kita dari atas sampai bawah. Artinya apa? Kita itu wajib untuk memakai baju daleman. Baju dalemannya itu yaitu yang panjang, yang menutupi sampai tangan seperti ini. Setelah itu, wajib juga menutupi bagian kepala dengan tambahan atau seperti saya biasanya pakai kain penutup atau enggak ya kerudung kecil gitu. Nah, dari syarat itu pun sebenarnya itu adalah jawaban bagaimana supaya mukena kita gak jamuran, gak bau gitu. Jadi, bagaimana sih caranya supaya mukena kita bebas dari jamur maupun bebas dari bau? Ayo, gimana yo? Yang pertama adalah seperti syarat tadi, kita wajib menggunakan daleman untuk kepala. Nah, daleman kepala ini bisa kalian pakai dari kerudung kecil maupun handuk. Handuk ini tuh biasanya tips trik ala orang tua ya. Pakai handuk gini tuh diginiin. Setelah itu kita jahit di bagian sininya. Kita jahit di bagian sini, jadi nanti dia itu ngebentuk kerudung kecil gitu. Nah, ini tuh biasanya cara yang dipakai sama anak pondok gitu. Ya gitu. Nah, ini tuh biasanya dipakai sama anak pondok, dan cara ini tuh lebih praktis karena kita gak perlu nyari kerudung kecil, tapi kita cukup menggunakan handuk kecil seperti ini, kemudian kita jahit bagian sini supaya nanti ketika kita pakai tinggal masang gitu. Yang kedua adalah menggunakan baju pakaian khusus di bagian dalam sebelum kita menggunakan mukena. Karena apa? Selain dari rujukan syarat sah sholat kita, dia itu juga mengcover keringat-keringat yang ada dalam tubuh kita maupun basah-basah dalam tubuh kita supaya nggak langsung menyentuh ke area mukena kita. Lalu apa sih penyebabnya? Kenapa mukena kita itu biasanya jamuran atau enggak bau apek? Atau karena yang pertama adalah faktor dari basahnya wajah kita. Basahnya wajah kita itu biasanya dari habis kita berwudu ataupun basahnya rambut kita atau enggak keringat yang kita hasilkan selama kita sholat. Dan yang kedua biasanya itu dari cara kita menyimpan mukena setelah kita sholat. Kenapa sih kok ada hubungan dengan cara menyimpan? Iya, biasanya kita tuh menyimpannya dengan cara dilipat atau enggak digulungkan dengan sajadah kita. Ayo, siapa yang masih seperti itu? Nah, kalau begitu jangan lagi seperti itu ya, karena itu tuh menyebabkan faktor si jamurnya itu cepat merambat ke area sekitar. Nah, saya contohin dulu ya. Nah, saya ambil contohnya, ini tuh mukena saya yang lama, sudah gak saya pakai. Dia tuh karena ada jamuran, pasti yang kalian sering alami itu seperti ini. Nih. Nah, ini tuh jamur yang sudah lama dan bahkan itu sudah ngejalar sampai ke belakang-belakang sini. Jadi gak saya pakai karena apa? Setiap saya pakai kayaknya ngerasa jijik gimana gitu ya. Nah, sebenarnya cara ini tuh sudah dipakai sama mama saya. Mama saya tuh punya roko, punya mukena, itu tidak pernah ada sedikit pun bintik-bintik jamur hitam gitu loh. Jadi saya perhatikan dan saya tanya juga. Bahkan sebenarnya mama saya tuh juga sudah nyampain tips cara ini, cuman saya itu dulu itu ya gak terlalu ngehirauin gitu. Nah, setelah saya ngalamin sendiri, yaitu sedikit agak gimana ya, ketika kita pakai agak sedikit risih gitu, jijik gimana ya. Nah, setelah itu baru saya praktekkan, dan ini tuh sudah 5-6 tahun nggak ada jamur sama sekali. Nih, nggak ada jamur sama sekali, bersih. Ini tuh putih ya. Nah, sombong amat. Kan saya tuh paling seneng. Jadi ini tuh kalau sudah dicuci saya pakai, cuci pakai gitu sampai ya gitu. Kurang lebih sudah 5 tahun. Ini tuh dari sebelum hamil Via sampai sekarang Via sudah hampir 3 tahun. Ya itu, alhamdulillah masih bagus, dan itu kesayangan banget gitu. Selanjutnya adalah ketika kita selesai menggunakan mukena, jangan dilipat ataupun digulungkan
ke dalam sajadah kita. Biasanya tuh kan kalau kita sudah selesai sholat tuh misalnya kayak gini nih, udah langsung gini, udah itu udah deh kayak gini langsung, ya kan. Nah, di area kepala kita biasanya bekas dari wudhu kita, dia tuh kan di sini bakalan basah. Nah, biasanya kalau sudah basah itu bakalan membentuk jamur-jamur, dan itu tuh bukan hanya pada mukena saja ya, pada kerudung yang sering basah keringat, kemudian kita letakkan sembarangan, nggak langsung kita cuci, itu tuh biasanya menimbulkan jamur juga. Jadi setelah kita sholat, jangan digulung ataupun dilipat bersama sajadah, tapi kita siapkan hanger, kemudian kita gantung. Bisa digantung secara terpisah seperti ini. Nah, untuk dalemannya sendiri satu, terus kemudian untuk mukenahnya sendiri juga satu, dan ini pun dipisah ya. Nah, dan untuk atasannya juga dipisah, kita gantung seperti ini. Ketika kita ngegantung seperti ini tuh bakalan kering sendirinya, gak harus kita jemur, gak harus kita angin-anginkan, cukup digantungkan seperti ini saja, dia itu bakalan kering dan bakalan musnah semua si jamur-jamurnya. Bukannya musnah hilang ya, tapi dia itu gak betah untuk tinggal di mukena kita. Nah, selain itu juga, selain ini tuh mengcover dari si jamur, kalau kita pakai daleman seperti ini tuh lebih mudah bagi kita kalau misalnya sudah banyak keringat dan juga sudah mulai bau. Yang harus kita ganti itu adalah ininya saja, si bagian dalemannya saja. Untuk mukenahnya aman, walaupun kita gak ganti dia tuh gak akan bau. Karena apa? Yang mengcover si keringat kita dan basahnya kita, wudhu kita itu ya ini. Jadi ketika ini sudah lumayan dipakai, sudah agak sedikit beraroma, bisa kita ganti. Juga berlaku untuk si daleman juga. Jadi kalau dalemannya kita itu sudah mulai berkeringat dan mulai sedikit ada aromanya, kita bisa ganti menggunakan pakaian yang lainnya. Jadi insya Allah cara ini tuh aman banget, dan mukena kita itu aman dan juga bebas dari bau dan juga jamur. Sehingga apa? Sholat kita bisa lebih khusyuk dan lebih nyaman. Selanjutnya adalah mencuci. Mencucinya maksimal 1 bulan 1 kali. Maksimal itu sudah jatah terlama dan expirednya mukena kita. Lewat dari 1 bulan kayaknya ya, kalau memang harus ada bau kecut ya memang ada gitu. Kalau saya sendiri biasanya nyuci mukena ini tuh ketika saya haid atau PMS atau mens. Jadi yang nggak ngerti haid, mens, PMS ya itu sama aja ya. Ketika mens ataupun ketika haid, kita kan itu libur tuh untuk sholat. Jadi semua peralatan sholat kita, begitu mukena, daleman, sajadah, kita cuci semuanya dan kita tambahkan pewangi. Setelah itu ketika selesai kita mens nanti, kita bisa pakai lagi. Bagi kalian yang punya satu mukena seperti saya, sebenarnya saya tuh punya beberapa mukena, cuma yang sering saya pakai itu ya yang ini karena bahannya tuh dingin. Jadi ketika ini sudah kering saya pakai lagi. Jadi aman ya kalau ngikutin tips-tips itu tadi. Insya Allah tidak akan ada jamur dan juga tidak akan ada bau apapun. Jadi mukena kita itu aman. Walaupun kita cuma punya satu mukena, ada tamu atau ada keluarga yang bermain ke rumah kita tuh aman kasih mukena yang kita pakai ya. Walaupun yang tips yang lebih amannya lagi yaitu kita menyediakan mukena khusus untuk tamu. Jadi ketika ada tamu, kita kasih mukena khusus kita, gak mukena yang ini gitu loh. Dan juga saya mau ngasih tips ini tuh berdasarkan pengalaman saya. Mukena yang bahannya seperti ini nih, biasanya kan dapet tuh tas kayak gini, ini tuh rawan banget untuk bolong. Jadi saya pernah tuh pakai ini, saya pakai itu tuh gak nyampe 1 tahun, mungkin kisaran 6 bulanan kali ya. Saya pakai harian karena saya gak pakai daleman gitu. Ini tuh kalau kena basah biasanya tuh kan habis keramas kita tuh sholat, dia tuh kan bakal basah, dia tuh bakalan mudah banget untuk jamuran dan bakalan mudah banget untuk bolong. Jadi kalau sudah jamurannya banyak, ketika kita cuci dia itu kayak
kayak semakin terkikis gitu dengan adanya jamur dan juga dengan sabun yang kita pakai. Jadi apa? Ketika saya pakai lagi, dia itu bakalan membentuk suatu kayak sobekan gitu, sobekan karena terkikisnya jamur. Biasanya di area sini, di area yang sering basah, dan juga di area sini, ya tempat basahnya wudhu gitu. Jadi ya gitu, untuk bahan ini alangkah baiknya hati-hati gitu, jangan sampai terlalu basah, jangan sampai keseringan terkena basahnya air wudhu maupun keringat. Selanjutnya saya akan praktekkan gimana caranya saya sholat. Yang pertama itu kita pakai daleman. Saya biasa seperti ini ya. Jadi di tempat sholat saya itu sudah tergantung ini sama baju dan juga mukenahnya. Jadi untuk tahap pertama kita pakai ini. Nah, biasanya itu saya kayak gini, sedikit agak agak ke atas gitu, supaya ini kan bagian area untuk kita sujud dengan sajadah kita. Ini setelah itu baru kita pakai mukenah kita. Tetap ya, dalemannya itu pakai baju panjang yang kayak gini. Intinya bajunya, dalemannya itu yang nyaman untuk kita, yang bisa nyerap keringat kita. Jadi walaupun habis sholat kita zikiran atau enggak kita ngaji, dia itu keringatnya itu langsung nyerap ke baju kita. Selanjutnya adalah dengan pakai si mukenahnya. Jadi walaupun di sini tuh gak pakai peniti, ini tuh sudah aman banget. Ini tuh pas banget cover. Dan di area atas ini kita tuh diletakkan di atas setelah daleman ini. Nah, jadi dalemannya itu tuh agak di luar sebagai cover supaya nanti basahnya wudhu kita itu gak langsung nempel ke bagian area mukena. Jadi ketika basah, kita habis ambil wudhu, basah terus kena di sini, dia itu bakal diserap oleh kerudung kecil kita. Ini udah, kalau kayak gini saya tuh kayak gini sholat. Walaupun rambut saya basah habis keramas gitu, terus wajah basah, itu aman banget. Saya itu biasanya ngambil seperti ini. Nah, kemudian diambil di bagian leher ini, kemudian kita keluarkan. Nah, ini genggaman kita jangan dilepas ya. Setelah itu, nah di bagian area wajah ini saya kasih hanger. Langsung dimasukkan seperti ini. Nah, selesai dah. Satu hanger ini sudah ada 2 pakaian, yaitu bagian daleman dan juga ruku atas kita atau mukena atas kita. Jadi nanti setelah ini baru saya gantung seperti ini. Nah, itu aman banget. Dia itu bakalan kering sendiri, dan walaupun ini tuh dalemannya basah, dia itu tetap aman, nggak bakalan membuat si mukena kita itu berjamur. Jadi tetap bakalan di sini. Ini ya. Untuk baju juga iya. Kalau baju biasanya saya itu nggak gantung seperti ini. Saya itu biasanya untuk baju saya misalkan saja ya. Untuk baju biasanya saya kayak gini nih. Langsung ditaruh di bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Ini tuh biasanya untuk baju daleman dan mukena bawah, mukena bagian bawah dan juga sajadah. Saya satukan seperti ini. Jadi satu paket peralatan sholat saya tuh hanya butuh 2 hanger ini, karena yaitu tempat sholat saya atau musola saya itu sangat kecil atau minimalis, jadi harus memaksimalkan ruang supaya nggak terlalu banyak gantungan. Nah, itu tadi tips dan triknya. Saya juga sudah selesai ngelipat baju dan juga sudah ngasih tips dan trik cara aman kita menggunakan mukena tanpa harus ada bau dan jamur. Jadi bisa langsung dipraktekkan ya, insya Allah itu tuh aman banget, dan itu tuh sudah terbukti banget, yaitu mukena saya sendiri itu sudah aman. Itu sudah hampir 6 tahun tapi tetap bersih dan putih. Sekian saja video saya hari ini. Insya Allah ketemu lagi di video selanjutnya.
dengan solusi yang lainnya yang tentunya akan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah setia, dan terima kasih sudah mampir di video saya. Jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.